Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, Ibu Dr. Khairiyah Khalid MPD, serta teman-teman kelas D Angkatan 6 Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini atas limpahan karunia-Nya kita dapat kembali bertemu bertatap maya dalam rangka melaksanakan perkuliahan manajemen pendidikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam panutan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, perkenankan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan materi tentang manajemen pendidikan, ruang lingkup manajemen keuangan. Pertama-tama mari kita lihat dulu pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Latin, dari kata manus yang artinya tangan, dan ejer yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer, yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Kemudian, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya, baik manusia, keuangan, dan fisik, untuk mencapai tujuan pendidikan. Meliputi semua aspek pengelolaan lembaga pendidikan, mulai dari kurikulum hingga keuangan. Jadi, manajemen pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Kemudian ruang lingkup manajemen pendidikan diantaranya manajemen kurikulum, manajemen pendidik dan tenaga pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen kesiswaan, manajemen pengelolaan pembelajaran, manajemen mutu pendidikan atau evaluasi pembelajaran, manajemen kepemimpinan, manajemen strategi pemasaran sekolah, dan manajemen keuangan. Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter peserta didik agar memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana prasarana belajar yang memadai. Nah, salah satu daya dukung untuk manajemen pendidikan adalah manajemen keuangan. Di mana manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya pendidikan secara efektif dan efisien. Apa saja ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan? Nah, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan itu terdiri dari yang pertama itu perencanaan anggaran atau budgeting. Nah, budgeting itu adalah kegiatan mengidentifikasikan tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan dengan analisis cost of effectiveness, membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran. Dalam penyusunan anggaran pengelolaan keuangan perlu memperhatikan sumber-sumber keuangan yang ada, baik itu bersumber dari orang tua, komite, masyarakat, maupun pemerintah, baik daerah maupun pusat. Nah, dalam perencanaan anggaran itu harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Yang pertama itu hemat sesuai dengan kebutuhan, kemudian terarah dan terkendali sesuai rencana, dan yang terakhir itu tidak diperkenankan menggunakan dana untuk keperluan di luar kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan yang kedua adalah pembukuan atau akunting. Dalam manajemen keuangan pendidikan, pembukuan atau akunting itu meliputi dua hal. Yang pertama, pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan, menerima dan mengeluarkan uang. Kepengurusan ini disebut juga dengan istilah kepengurusan tata usaha.
Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Hendaknya dalam hal ini kepala sekolah memberikan arahan serta bimbingan kepada seluruh staf yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan sekolah. Nah, ada beberapa hal yang perlu dikenalkan dalam pembukuan. Yang pertama itu buku pos, faktur, buku kas, lembar cek, neraca percobaan, jurnal, buku kebesar, buku kas pembayaran uang sekolah, lembar cek, dan buku kas piutang. Ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan yang ketiga adalah pemeriksaan atau auditing. Auditing ini adalah kegiatan menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Nah, bentuk auditing ini ada dua. Yang pertama itu pemeriksaan laporan keuangan, kemudian pemeriksaan audit operasional. Pemeriksaan laporan keuangan ini bertujuan untuk menentukan apakah keseluruhan laporan keuangan informasi sudah terukur dan terverifikasi sesuai kriteria tertentu. Yang kedua ini pemeriksaan audit operasional adalah pemeriksaan atas keseluruhan atau bagian manapun dari prosedur atau metode operasi suatu organisasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi. Kemudian ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan yang terakhir adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini adalah bentuknya pelaporan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola manajemen keuangan pendidikan kepada kalangan internal lembaga atau eksternal yang menjadi stakeholder atau mitra lembaga pendidikan. Nah, pertanggungjawaban keuangan sekolah atau pendidikan ini dapat diberikan sesuai dengan keperluan, mulai setiap triwulan, semester, setiap tahun, atau setiap pergantian kepemimpinan kepala sekolah. Ditujukan kepada siapa saja laporan pertanggungjawaban ini? Ya, yang pertama itu biasanya ke Kepala Dinas Pendidikan, kemudian ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, atau stakeholder terkait sebagai mitra dari pendidikan tersebut. Selanjutnya, sumber-sumber keuangan pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 Ayat 1 dinyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat. Sumber keuangan pendidikan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, orang tua siswa atau peserta didik, kemudian masyarakat baik yang sifatnya mengikat maupun tidak mengikat. Sumber keuangan dari pemerintah ini disediakan melalui jalur anggaran rutin yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Contohnya itu adalah BOSP, BOP, dan bantuan-bantuan yang dari pemerintah. Kemudian pendanaan dari orang tua peserta didik disebut juga pendanaan dari masyarakat yang sifatnya mengikat, karena pendanaan dari orang tua ini kan dikenal dengan istilah iuran komite yang besarannya ditentukan melalui rapat komite. Kemudian pendanaan pendidikan dalam kategori masyarakat sifatnya sukarela baik secara pribadi maupun kelompok seperti yayasan, badan usaha milik pemerintah maupun swasta sebagai bentuk kepedulian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Ada pula sumber dari alumni. Nah, sumber dana dari alumni ini adalah yang diterima dari para alumni yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan mutu lembaga pendidikan. Bantuan dari para alumni tidak hanya terbatas dalam bentuk uang, namun dapat pula berupa bantuan buku, perlengkapan sekolah, tenaga, atau bantuan sarana prasarana lainnya. Pendanaan dari peserta kegiatan adalah pendanaan yang bersumber dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Pendanaan ini bisa bersumberkan dari peserta didik, guru, maupun masyarakat, tergantung bentuk acara yang diselenggarakan. Nah, untuk dana dari kegiatan kewirausahaan sekolah ini adalah satuan pendidikan yang mengembangkan usaha untuk meningkatkan keberdayaan sekolah dalam aspek pembiayaan.
Kewirausahaan sekolah ini dapat dikembangkan melibatkan masyarakat sekolah seperti peserta didik maupun guru juga staf juga masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Prinsip yang pertama yaitu transparansi atau keterbukaan. Transparansi dalam manajemen keuangan pendidikan ini berarti adanya keterbukaan oleh pengelola keuangan mulai dari sumber-sumber keuangan, pemanfaatan hingga pertanggungjawaban keuangan pendidikan. Transparansi ini tentu saja sangat diperlukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan program pendidikan. Prinsip yang kedua yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu efektivitas dapat dimaknai sebagai ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, prinsip manajemen keuangan pendidikan adalah efisiensi, yaitu perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud berupa pikiran, waktu, dan biaya. Selanjutnya, tugas pengelola keuangan. Tugas pengelola keuangan ini ada 3. Yang pertama, otorisator, kemudian ordonator, dan yang ketiga, bendaharawan. Otorisator ini adalah pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran. Sedangkan ordonator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Yang terakhir, bendaharawan itu adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang serta memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, kepala sekolah sebagai pemimpin memiliki fungsi sebagai otorisator yang kemudian dilimpahi fungsi ordinator untuk memerintahkan pembayaran. Kepala sekolah tidak dibenarkan melakukan fungsi bendahara karena kepala sekolah itu memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan ke dalam. Nah, adapun bendahara melakukan fungsi sebagai bendaharawan sekaligus dilimpahi tugas sebagai ordonator untuk melakukan pengujian hak atas pembayaran. Selanjutnya adalah proses pengelolaan keuangan. Proses pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan anggaran. Penganggaran ini meliputi penganggaran terhadap sarana-prasarana pembelajaran, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keberlangsungan proses belajar mengajar yang merupakan hal penting untuk dilakukan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, strategi mencari sumber dana sekolah. Untuk mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah, sebagai kepala sekolah dituntut untuk mampu menggali sumber-sumber pembiayaan dengan pendanaan yang ada. Kepala sekolah bersama dengan stakeholder maupun mitra harus mampu melakukan prediksi untuk menentukan target dan tujuan yang akan dicapai. Nah, untuk menggali strategi pendanaan sekolah ini ada beberapa hal. Yang pertama itu bisa membangun usaha koperasi. Kemudian yang kedua itu bisa membuka kursus, kegiatan di luar sekolah. Jadi sekolah bisa mengadakan kegiatan berupa layanan kursus untuk menggali sumber-sumber pembiayaan pendanaan. Kemudian yang ketiga ini bisa dalam bentuk pengajuan proposal kepada pemerintah daerah, pusat maupun swasta. Yang keempat ini strateginya bisa dengan penggalangan dana dari para donatur atau sumber pendanaan lain yang mampu digali oleh kepala sekolah. Kemudian ada lagi strategi yang kelima itu penggalangan dana dari para alumni yang sudah sukses, mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi sekolah untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap survive. Kemudian yang keenam ini sumber-sumbernya bisa dari orang tua siswa atau wali peserta didik. Nah, proses pengelolaan keuangan selanjutnya itu adalah penggunaan keuangan sekolah.
Dana-dana yang berhasil dikumpulkan tadi itu selanjutnya dibukukan dan diagendakan untuk dipergunakan dalam menunjang keberlangsungan kegiatan pembelajaran di sekolah. Proses selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi anggaran. Pengawasan anggaran ini adalah sejumlah aktivitas yang tersusun secara sistematik dan sistemis, diawali kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran tersebut digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses pengelolaan keuangan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah. Pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah ini adalah sebuah laporan dari keseluruhan pembiayaan kegiatan sekolah. Laporan dilakukan oleh bendahara atau staf sekolah yang berisikan tentang pemasukan, pengeluaran, dan pembiayaan. Dalam dunia pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Semakin baik kondisi keuangan sekolah, maka semakin baik pula kemampuan sekolah dalam mendanai keperluan sekolah. Sebaliknya, jika sekolah tidak memiliki keuangan yang cukup, maka sekolah tidak akan mampu mendanai kegiatan sekolah. Teman-teman, dari beberapa hal yang telah saya sampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu substansi sekolah yang turut menentukan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Manajemen keuangan sekolah dapat dimaknai sebagai upaya kepengurusan atau ketatausahaan keuangan, mulai dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dengan manajemen yang baik, sekolah tidak hanya mampu mendanai pembiayaan sekolah, namun sekolah juga akan mampu meningkatkan prestasi sekolah, meningkatkan keberdayaan guru, dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Pendidikan merupakan sebuah proses pembentukan karakter agar peserta didik memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri. Sebuah pendidikan akan berhasil dengan baik manakala ditopang oleh tenaga pendidik yang profesional serta didukung oleh sarana prasarana belajar yang memadai. Untuk itu, kecukupan pendanaan keuangan ini adalah suatu keniscayaan manakala menginginkan pendidikan yang bermutu. Tapi kadang banyaknya sumber pendanaan tidak menjadi jaminan kualitas pendidikan manakala tidak dikelola dengan baik. Untuk itu, manajemen keuangan pendidikan perlu dikelola dengan baik sehingga dengan pendanaan yang ada mampu memberdayakan masyarakat sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati, demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Saya mohon maaf apabila dalam pemaparannya masih terdapat banyak kekurangan, baik secara isi materi maupun cara menyampaikan. Akhir kata, saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.